Halo, perkenalkan nama saya Fani Fianti Murib, NIM di 1B121227, kelas 02 S1 Farmasi, Universitas Megareski Makassar. Maksud dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas wawasan ilmu farmasi. Di pembuatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang retail farmasi. Farmasi dalam bahasa Inggris disebut farmasi dan dalam bahasa Yunani disebut pharmakion, merupakan salah satu bidang profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang mempunyai tanggung jawab memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Retail adalah kegiatan menjual barang atau jasa kepada perorangan untuk keperluan sendiri atau keluarga. Bisnis retail disebut juga dengan penjualan enceran atau pengencer, di mana jumlah produk yang dijual adalah satuan atau jumlahnya kecil. Jika suatu institusi pabrik menjual sesuatu dalam partai besar pada pebisnis lain, maka hal tersebut tidak termasuk penjualan retail. Pada praktiknya, pengusaha retail membeli produk atau barang maupun jasa dalam jumlah banyak dari produsen untuk dijual kembali kepada konsumen akhir dalam satuan yang lebih kecil. Proses ini dapat dijelaskan melalui rantai pasokan. Rantai pasokan Sidomuncul 100% hasil petani lokal, kemudian pembuatan simplisia, selanjutnya proses ekstraksi, kemudian material kemasan atau bahan baku import, selanjutnya diproduksi, kemudian ke gudang, dari gudang di distributor, dari distributor pengencer atau retail, dari pengencer ke pelanggan atau konsumen. Cara kerja bisnis retail. Pada umumnya, bisnis retail mengadakan sistem yang dapat memasok barang dagang ke mereka untuk dipasarkan ke konsumen akhir. Perusahaan di bidang retail bekerja dengan beberapa bisnis lainnya yang beroperasi dalam rantai pasokan retail. Rantai pasokan tersebut terdiri dari produsen, pedagang grosir, retail, dan konsumen. Produsen yaitu pihak yang memproduksi barang dengan menggunakan mesin, bahan baku, dan tenaga kerja. Kemudian pedagang grosir yaitu pihak yang membeli barang dan produsen dan menjualnya ke pengencer. Kemudian retail yaitu pihak yang menjual barang ke konsumen akhir secara satuan dan dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian konsumen itu pihak yang membeli barang dari retail untuk penggunaan pribadi. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan konsumen membeli kebutuhannya. Yang kedua, perantaraan produsen dengan konsumen. Yang ketiga, membantu proses promosi produk.
Yang keempat, menjual produk yang lebih beragam. Kemudian jenis-jenis retail, yang pertama berdasarkan kepemilikan, yang kedua berdasarkan produk yang dijual, yang ketiga berdasarkan strategi penetapan harga, yang keempat berdasarkan lokasi. Untuk pasar retail farmasi di Indonesia, yaitu PT Kimia Farma Apotek yang memiliki 412 apotek di seluruh Nusantara, memiliki integrasi yang terpadu dan dengan klinis kesehatan dan laboratorium klinik. Suatu jenis bisnis enceran atau retail yang komoditasnya atau barang yang diperdagangkan terdiri dari perbekalan kefarmasian yang meliputi obat dan bahan obat, serta perbekalan kesehatan. Apotek juga merupakan tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Apotek memiliki dua kegunaan, yaitu dalam memberi pelayanan kesehatan serta dalam bisnis atau persaingan. Mengelola apotek, seorang apoteker tidak cukup dengan berbekal ilmu teknis kefarmasian saja, karena mengelola sebuah apotek sama saja mengelola sebuah perusahaan. Dibutuhkan kemampuan manajerial yang meliputi pengelolaan administrasi, persediaan sarana keuangan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Melihat pemaparan di atas, secara umum peran seorang apoteker dalam apotek dapat kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu peran profesional, peran manajer, dan peran retail. Seorang apoteker, pengelola apotek, haruslah menjalankan ketiga peran tersebut dengan sebaik-baiknya. Kenal seorang apotek. Di apotek tidak lain adalah melaksanakan kegiatan asuhan kefarmasian. Salah satu tujuan utama asuhan kefarmasian adalah meningkatkan kualitas hidup pasien. Maksudnya, pasien yang sakit bisa menjadi sehat dan pasien yang sehat bisa menjaga kesehatannya tersebut. Apa yang harus dikelola oleh seorang manajer, yaitu barang, uang, orang. Namun, secara umum seorang manajer itu harus mengelola resursi yang ia miliki. Tidak hanya barang, uang, dan orang, tapi juga waktu, tempat, dan lain-lain. Retail merupakan tahapan akhir dari kanal distribusi, yaitu usaha penjualan barang atau jasa kepada konsumen untuk keperluannya masing-masing. Kunci sukses seorang apoteker sebagai retail adalah identifying, stimulating, dan satisfying. Terima kasih.